Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel Seribu Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi terupdate terkait pendaftaran seleksi CPNS maupun P3K Guru tahun 2021. Kita lihat di sini, BKN umumkan pembukaan rekrutmen CPNS dan P3K dimulai sebelum 30 Juni. Bersiaplah bagi pelamar yang ingin mengikuti rekrutmen pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Badan Kepegawaian Negara BKN telah memastikan rekrutmen akan dibuka pada akhir Juni 2021. Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan bahwa pembukaan rekrutmen disertai pendaftaran CPNS dan P3K akan digelar secara bersamaan. Rencananya berbarengan akhir Juni, ujar kepada Kompas.com. Kendati tanggal rekrutmen CPNS dan P3K belum diumumkan, namun pelaksanaan rekrutmen tersebut diperkirakan akan berlangsung sebelum tanggal 30 Juni. Mudah-mudahan sebelum itu tanggal 30 Juni, ucapnya. Hingga 13 Juni berdasarkan data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB, total kebutuhan ASN tahun 2021 dari pemerintahan pusat maupun daerah sebanyak 1,20 juta lebih. Sementara jumlah penetapan kebutuhannya baru mencapai 707.622. Jumlah penetapan kebutuhan ini dari pemerintah pusat sebanyak 74.625 orang, pemerintah daerah 632.997, terdiri dari guru P3K 531.076, P3K non-guru 20.960, dan CPNS 80.961. Rencananya tahun ini ada 56 kementerian dan lembaga yang akan membuka rekrutmen dan 8 sekolah kedinasan. Kemudian ini adalah formasi terbanyak teman-teman. Yang pertama untuk formasi guru, yang pertama yang terbanyak ini adalah guru kelas, guru pencasorkes, guru BK, guru TIK, guru agama Islam. Kemudian untuk jabatan teknis, ini untuk P3K non-guru. Yang pertama yaitu penyuluh pertanian, arsiparis, pranata komputer, pengelola pengadaan barang jasa, pamong belajar. Kemudian untuk P3K non-guru di kesehatan, yang pertama yaitu perawat, bidan, pranata laboratorium kesehatan, perekam medis, asisten apoteker. Nah, itulah teman-teman formasi terbanyak untuk CSN tahun 2021. Nah, ini dia teman-teman seleksi P3K tahap pertama. Kami buat permisalan seperti ini untuk memudahkan teman-teman dalam memahami alur ataupun skema pemilihan formasi di P3K tahap pertama ini. Kami permisalkan di salah satu instansi Kabupaten A misalkan. Nah, di sini ada 2 SD teman-teman. Yang pertama ini adalah SDN Melati, dia membuka 3 formasi guru kelas. Kemudian SDN yang kedua yaitu SDN Anggrek, dia tidak membuka formasi. Kemudian guru honorer yang mengajar di SDN Melati ini ada 2 teman-teman. Yang pertama yaitu Tono, dia memiliki ijazah S1 PGSD. Kemudian yang kedua yaitu Sari, dia juga memiliki ijazah S1 PGSD. Kemudian di SDN Anggrek ini tidak membuka formasi dan ada 2 guru honorer yang mengajar di SDN Anggrek tersebut. Yang pertama yaitu Aril, dia memiliki ijazah S1 Pendidikan Matematika dan juga memiliki sertifikat pendidik guru kelas. Kemudian yang kedua yaitu Uki, dia memiliki ijazah S1 PGSD. Nah, dalam pemilihan formasi berdasarkan Permen PAN nomor 28 tahun 2021, ini ada beberapa aturan teman-teman. Kita lihat yang pertama, aturan yang pertama. Dalam hal kebutuhan P3K tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan sesuai. Kemudian kita lihat di SDN Melati teman-teman, karena di SDN Melati ini membuka 3 formasi guru kelas dan di sana ada 2 guru honorer yang memiliki ijazah yang sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Nah, kita lihat di sini, si Tono S1 PGSD dan si Sari juga S1 PGSD. Nah, jadi ini kan sesuai teman-teman kualifikasi pendidikannya dengan formasi yang dibutuhkan. Nah, jadi si Tono dan si Sari ini wajib melamar ataupun wajib mendaftar di SDN Melati tersebut. Nah, jadi si Tono dan si Sari ini akan mengunci masing-masing satu formasi di SDN Melati tersebut. Nah, jadi si Tono ini akan mengunci satu formasi di SDN Melati. Kemudian si Sari juga akan mengunci formasi yang kedua. Nah, jadi seperti itu. Jadi otomatis ini akan terkunci teman-teman oleh guru honorer yang mengajar di sekolah tersebut. Kemudian tinggal satu formasi yang masih belum terisi, masih belum ada pelamar.
Dan sekarang untuk si Tono dan si Sari, karena dia sudah mengunci masing-masing satu formasi di SDN Melati, maka si Tono dan si Sari ini tidak memiliki pesaing teman-teman. Dia hanya perlu bersaing dengan dirinya sendiri bagaimana supaya lolos passing grade. Nah jadi seperti itu. Jika si Tono dan si Sari ini lolos passing grade, maka kemungkinan besar dia akan lolos seleksi P3K di tahap pertama. Nah jadi ini prioritas teman-teman bagi guru honorer negeri di sekolah asal. Jadi seperti itu. Nah jadi manfaatkan baik-baik teman-teman jika teman-teman berada di posisi si Tono dan juga si Sari ini, karena ini memiliki kesempatan atau peluang besar untuk lolos. Kemudian si formasi yang ketiga ini tidak ada pelamarnya. Kemudian kita lihat ketentuan yang kedua. Jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Nah jadi jabatan guru kelas yang sudah dilamar oleh si Tono ini, yang formasi yang ke-1 ini, dan juga jabatan yang sudah dilamar oleh si Sari, formasi yang kedua ini sudah tidak bisa dilamar oleh pelamar dari sekolah lain teman-teman. Jadi formasi 1 dan formasi 2 di SDN Melati ini sudah milik Tono dan juga si Sari. Jadi dia tidak memiliki saingan, dia hanya perlu lolos passing grade untuk bisa lolos di ujian seleksi P3K tahap pertama. Jadi seperti itu. Nah di SDN Melati kan ini masih ada satu jabatan yang belum terisi. Nah jadi jabatan yang ketiga ini bisa diisi oleh pelamar dari sekolah lain teman-teman. Jadi seperti itu. Sekarang kita lihat ketentuan yang nomor 3. Dalam hal kebutuhan P3K tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Nah sekarang kita lihat di SDN Anggrek teman-teman, karena di SDN Anggrek tersebut tidak membuka formasi P3K dan di sana ada 2 guru honorer. Kita lihat di sini. Nah berdasarkan ketentuan yang ketiga, si Aril dan si Uki ini bisa melamar di sekolah lain teman-teman yang masih tersedia kebutuhannya. Nah jadi si Aril dan si Uki ini bisa melamar di formasi yang ketiga ini teman-teman. Jadi si Aril dan Uki dia bisa melamar di formasi yang ketiga karena si Aril ini memiliki sertifikat pendidik guru kelas. Nah jadi yang digunakan ini nanti adalah guru kelasnya untuk melamar di SDN Melati. Kemudian si Uki ini juga sesuai teman-teman kualifikasi pendidikannya dengan formasi yang dibutuhkan. Nah jadi si Aril dan si Uki ini bisa mendaftar di formasi yang ketiga di SDN Melati tersebut. Nah jadi Aril dan Uki ini tidak bisa melamar di formasi 1 dan formasi 2 ini karena sudah dikunci, karena dia milik si Tono dan juga si Sari. Jadi seperti itu teman-teman untuk alur ataupun skema dalam pemilihan formasi. Dan kemudian untuk si Aril ini bisa melamar di SMP teman-teman. Jadi si Aril ini memiliki banyak pilihan nanti karena dia memiliki ijazah S1 pendidikan matematika dan juga sertifikat pendidik guru kelas. Dia juga bisa melamar di SMP sebagai guru matematika dan juga dia bisa melamar di SD sebagai guru kelas. Nah jadi tinggal memilih saja teman-teman ingin melamar di mana. Jika ingin melamar di SMP maka yang digunakan adalah S1 pendidikan matematikanya. Jika ingin melamar di SD maka yang digunakan adalah sertifikat guru kelas. Dan perlu diperhatikan jika teman-teman berada di posisi seperti Arif ini yang memiliki pilihan untuk bisa memilih formasi SMP ataupun di SD. Jika di tahap pertama teman-teman melamar di SMP misalkan, nah usahakan di tahap kedua teman-teman ini melamar di SMP juga teman-teman. Karena apa? Karena passing grade di tahap pertama ini bisa digunakan di tahap kedua karena masih dalam satu jabatan ataupun satu tingkat sekolah yang sama, yaitu sama-sama di SMP. Beda halnya jika di tahap pertama teman-teman melamar di SMP misalkan, kemudian lolos passing grade namun kalah saing ataupun kalah nilai oleh pelamar lain dan otomatis tidak lolos teman-teman. Dan kemudian di ujian seleksi P3K tahap kedua si Aril ini misalkan memilih formasi guru kelas, yaitu dengan jabatan guru kelas. Nah jadi ini kan sudah beda jabatan teman-teman. Jadi passing grade di tahap pertama ini tidak bisa digunakan di passing grade tahap kedua karena dia memilih jabatan yang berbeda. Jadi seperti itu. Jadi perhatikan baik-baik jika teman-teman memiliki ijazah dan juga sertifikat pendidik, teman-teman bisa memilih di SMP ataupun di SD. Tapi perhatikan passing grade ini nantinya bisa digunakan atau tidak. Jadi seperti itu teman-teman untuk pemilihan formasi di P3K tahap pertama. Nah jadi nanti Aril dan Uki misalkan melamar di formasi 3, ini nanti bersaing teman-teman, bersaing sesama guru honorer yang memilih formasi di formasi yang ketiga ini. Jadi seperti itu. Jadi ini sudah tidak ada hubungannya dengan formasi 1 dan 2. Formasi 1 dan 2 ini sudah milik si Tono dan si Sari. Dan jika misalkan nanti si Tono dan si Sari ini tidak lolos passing grade, maka formasi 1 dan formasi 2 ini nanti akan terbuka teman-teman di tahap kedua dan bisa diisi oleh pelamar lain. Jadi seperti itu untuk pemilihan formasi
di ujian seleksi P3K tahap pertama.